Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan kasih teman tutorial bagaimana sih cara konfigurasi jaringan LAN menggunakan Cisco Packet Tracer dengan static IP dan DHCP. Nah, uh, di sini teman kita akan membangun sebuah topologi jaringan sederhana yang terdiri dari satu buah router, 3 buah switch, dan 4 komputer klien. Nah, untuk aplikasi yang saya gunakan di sini, saya menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai tempat simulasi konfigurasi jaringan pada video kali ini. Oke, mungkin tujuan dari tutorial kali ini adalah untuk memahami bagaimana sih proses konfigurasi jaringan LAN dimulai dari tahap dasar hingga penerapan DHCP. Nah, serta membandingkan cara kerja konfigurasi statik, IP, dan DHCP. Selain itu, kita juga akan melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping untuk memastikan seluruh perangkat dapat saling terhubung dengan baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita lanjut aja ke tutorial lagi ya. Oke, step pertama kita akan mempersiapkan bahan-bahan yang kita butuhkan pada tutorial kali ini. Teman-teman bisa ikuti perangkat yang saya gunakan. Nah, pertama kita saya menggunakan satu buah PT router sini. Kemudian teman-teman bisa menambahkan 3 buah switch. Nah, sini kita menambahkan 3 buah switch, yaitu switch 2960. 1 2 3. Oke. Nah, jika sudah, teman-teman bisa menambahkan kliennya. Itu di sini kita menggunakan 4 buah PC klien atau 4 buah komputer. Oke, sini kalian bisa ikutin. Nah, bentar. Oke, kita rapikan dulu biar rapi. Nah, di sini sudah untuk perangkat yang kita gunakan pada tutorial kali ini pada konfigurasi IP statik ya teman-teman ya. Nah, step berikutnya kita akan menyambungkan semua perangkat ini menggunakan kabel. Nah, di sini kita menggunakan kabel strike through ya, atau kabel strike. Teman-teman bisa ikutin penyambungan kabelnya. Nah, sini teman-teman bisa klik kabel strike through, kemudian teman-teman sambungkan dulu ke router utama. Teman-teman bisa klik router ya. Kemudian teman-teman bisa masukkan ke port 0 per 0 atau FA atau 0 per 0 sini. Kemudian kita sambungkan ke switch pertama, yaitu FA 0 per 1. Nah, jika sudah, teman-teman bisa sambungin lagi dari switch pertama ini ke switch kedua. Oke. Nah, kita sambungkan di sini pakai FA 0 per 2. Kemudian ke switch keduanya kita menggunakan FA 0 per 1. Jika sudah, teman-teman bisa sambungkan juga ke switch ketiga dari switch pertama. Di switch pertama kita menggunakan FA 0 per 3, kemudian di switch yang ketiga kita menggunakan FA 0 per 1. Oke, nah jika sudah, teman-teman di sini bisa lihat ada tanda segitiga kebalik merah gini, 2, dan lingkaran oranye. Nah, itu apa? Nah, ini adalah sebuah tanda gimana kalau segitiga merah begini, tandanya dia tuh belum terkoneksi antar perangkat. Nah, sedangkan kalau misalnya segitiga naik ke atas ini nih, yang hijau, itu dia sudah terhubung di antar perangkat itu. Nah, kalau misalnya oranye melingkar ini, lingkaran oranye ini, tandanya dia sedang ongoing atau sedang memproses penyambungan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sini karena dari router ke switch itu masih merah, kita skip aja dulu. Kita akan lanjut ke switch kita akan lanjut ke penyambungan dari switch ke PC client. Oke, sini teman bisa sambungkan ke PC kedua sini ke FA 0 per 2. Kemudian ke ke PC pertama FA 0. Kemudian dari switch kedua lagi kita sambungkan ke 0 per 3. Untuk PC kedua kita FA 0 lagi. Nah, sama untuk switch yang kedua ini sama, switch ketiga ini sama. Kita sambungkan dari switch ketiga ke kedua PC ini. Itu dia FA 0 per 2. Oke. Kemudian dari 0 ke 3 ke PC ini 0. Oke. Nah, jika sudah, kita akan menunggu sampai ini semua terkoneksi ya guys ya.
Oke, baik di sini sudah untuk dari switch ke PC client itu sudah tersambung semua. Di sini ada tandanya segitiga hijau ke atas. Selanjutnya kita akan menyambungkan dari router PT ke switch pertama. Gimana caranya? Nah, teman-teman bisa masuk ke router pertama, kemudian ke config. Nah, sini teman-teman bisa masuk ke EVA address 0 per 0 karena kita menyambungkannya dari router ke switch itu dia EVA 0 per 0. Nah, jangan lupa teman-teman juga harus hidupkan dulu portnya, bukan? Nah, untuk IP address atau untuk IP address itu dia bagi teman-teman yang belum tahu apa itu IP address atau IP configuration, IP address itu dia semacam alamat gitu. Jadi ketika kita ingin mengirim barang ke rumah ke rumah orang lain gitu, kalau kita nggak ada alamatnya atau nggak ada nomor rumah atau nggak ada RT RW-nya, kita susah kan untuk mengirim barangnya. Nah, jadi inilah gunanya untuk mengetahui alamat dari tujuan kita. Nah, sama sepertinya IP address atau IP ini, dia tuh sebagai alamat dari masing-masing perangkat gitu guys ya. Nah, sini kita masukin dulu untuk router pertama. Kita masukkan dulu untuk IP-nya. Sini untuk IP router saya akan menggunakan IP 192.168.1.1. Oke. Nah, kita tap aja. Nah, ini sudah terhubung teman-teman karena kita sudah mengaktifkan port 0 per 0. Dia otomatis tersambung gitu. Nah, selanjutnya bentar, kita masuk ke router dulu. Nah, agak nggak ribet, teman-teman bisa, sorry, ini saya ada salah dikit tipe. Ini 198 ya. Bentar. Oke, ini sudah benar untuk IP-nya. Sekarang kita akan copy aja ini untuk IP-nya. Silang. Nah, sekarang kita akan mengisi semua PC client ini dengan alamat address atau IP address, guys ya. Sini teman bisa masuk ke PC pertama, kemudian ke desktop. Nah, habis itu teman bisa masuk ke IP configuration. Oke, nah di sini kita melihat ada dua buah ini pilihan, ada DHCP dan static. Karena kita pertama itu mengkonfigurasi IP static, jadi kita memilih static aja. Kita pilih static aja ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke IP versi 4 address. Nah, di sini teman bisa pastiin aja IP tadi. Nah, di sini teman harus perhatikan di dalam sebuah ini kita nggak boleh menambahkan IP yang sama dengan IP yang sebelum kita kasih ke plat lain gitu teman. Itu nggak boleh. Jadi kita harus menambahkan IP yang beda atau yang belum dipakai sama plat lain gitu. Nah, seperti contoh ini, kita misalnya pakai IP yang udah kita tambahkan di router nih. Apakah bisa? Tuh, tidak bisa. This address is already used in the network. Jadi kita harus memakai memakai IP yang belum terpakai oleh siapapun atau perangkat apapun gitu. Nah, di sini kita akan memakai IP 1.2. Oke. Kita akan memakai IP sesuai urutan. Di sini 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, kita tap aja. Tap. Nah, baru di sini untuk default gateway, teman-teman bisa memakai IP dari router utama ini. Nah, agar tuh dia semua itu terhubung gitu. Satu RW atau satu RT sama lah gitu ya. Jadi ini ibaratkan untuk IP address itu nggak merubah. Nah, untuk default gateway itu dia RT-nya gitu. Jadi masih satu lingkup yang sama gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita bisa masuk ke PC 2 sama dengan PC yang pertama. Teman masih tinggal copy aja. Terus teman bisa ubah 1.1 menjadi 1.3. Karena kalau 2 kan udah pakai. Nah, sekarang kita masuk ke 3. Oke. Tap. Nah, kemudian teman bisa pastiin aja untuk untuk IP ininya, IP default gateway-nya. Satu-satunya, oke. Jika sudah, teman bisa keluar, kita close. Nah, kita masuk ke PC ketiga guys ya. Kita ke desktop, ke IP configuration, kemudian kita pastiin lagi IP tadi.
Nah, sekarang kita akan masuk ke IP 1.4. Nah, kita tap aja, tab. Nah, untuk default gateway sama router tadi. Nah, sama dengan PC keempat juga nih. Berarti ini PC 4 itu dia IP-nya 5. Oke, jika sudah, kita akan mengetes apakah sudah terkoneksi dengan baik atau belum antar perangkat gitu. Coba, gimana cara ngetesnya? Nah, cara ngetesnya teman-teman bisa masuk ke salah satu PC bebas, PC mana aja. Di sini saya akan mencoba dari PC 1 dulu. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk menu desktop. Di sini teman-teman bisa cari yang namanya command prompt. Oke, teman-teman bisa klik aja. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan karena kita ingin memanggil misalnya nih bebas sih kalau teman-teman mau memanggil PC mana. Nah, untuk sekarang saya akan memanggil PC ketiga karena sebelah kan. Saya akan memanggil PC ketiga, yaitu dia IP-nya 1.1.2.3.4, berarti 1.4 ya. Ntar ping 192.168 68.1.1.234. Nah, apakah bisa? Oke. Nah, replay from 192.168.1.4. Nah, berarti itu tadi sudah terpanggil atau sudah terkoneksi, ya guys ya. Nah, sekarang kita sudah mengkonfigurasi untuk IP static. Nah, oke, mungkin kita akan lanjut ke IP DCP-nya guys. Oke, baik, kita sebenarnya sudah melakukan konfigurasi dengan IP static. Sekarang kita akan lanjut ke IP DCP. Nah, di sini kita akan membuat topologi yang sama dengan IP static yang sebelumnya, yaitu kita menggunakan satu buah router, yaitu router PT. Kemudian 3 buah switch. Router PT switch. Nah, salah satu. Kita menggunakan switch yang 29 ini tadi, 2960. Oke, 3 buah switch. Nice. Nah, kemudian teman-teman bisa tambahkan lagi PC-nya sebanyak 4 buah PC klien. Nah, oke, untuk konfigurasi IP DCP ini sedikit berbeda teman-teman. Nah, kita harus menambahkan satu buah perangkat agar dia bisa mengkasih atau mengisi masing-masing klien itu IP secara otomatis gitu. Nah, apa itu? Kita harus menambahkan satu buah server. Nah, jadi server ini dia akan mengelola IP DCP atau IP otomatis lah untuk mengisi semua klien. Nah, oke, kita akan sambungkan dulu menggunakan kabel yang sama, yaitu straight drop. Oke, teman bisa pakai 0/0 sama seperti yang sebelumnya. Kemudian, nah di sini dari switch kita utamakan ke server dulu. Oke, dari router ke switch, ada switch ke server. Nah, kemudian baru dari switch ke switch kedua. Gitu. Nah, terus dari switch 1 ke switch ketiga. Oke, sorry ini salah. Oke. Nah, kemudian dari switch kedua ke masing-masing PC client. Oke. Oke. Nah, di sini sudah tersambung semua. Tinggal menunggu semua terkoneksi. Nah, sembari kita menunggu, kita akan konfigurasi dulu IP router ya. Nah, cara sama seperti sebelumnya di IP static, yaitu kita memakai IP 1.1. Bebas, teman bisa bebas pilih IP-nya berapa aja. Nah, jangan lupa di sini teman harus menghidupkan dulu port ya. On-kan dulu. Oke, sudah on. Nah, dia teman akan sambung. Nah, habis dari router, kita akan konfigurasi server ya. Nah, teman bisa masuk dulu ke server, kemudian ke desktop, ke IP configuration. Nah, teman-teman pastiin aja untuk IP ininya. Nah, di sini teman-teman harus bedakan IP router dengan IP server.
Nah, karena ini tadi IP server menggunakan 1.1. Nah, jadi untuk server itu dia akan memakai 1.2, itu sama. Nah, untuk level gateway sama, untuk dia menggunakan IP router. Nah, terus tahap selanjutnya kita akan membuat sebuah DCP agar semua IP yang dari router itu otomatis keisi ke semua klien. Nah, jadi kan kita sebelumnya untuk IP statik dia kan mengisi secara manual kan, kita isi atu-atu gitu kan, 1 9 bla 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 gitu, manual langsung dari satu. Nah, sekarang untuk IP DCP kita akan mengisi satu buah IP aja, terus kita akan klik satu tombol itu akan otomatis keisi gitu. Nah, gimana caranya? Teman bisa masuk ke menu service. Nah, di sini ada banyak menu, ya kan? Nah, cuma sekarang karena kita ingin konfigurasi DCP, teman bisa masuk ke menu DCP sini. Nah, di sini untuk menu DCP banyak field ya. Nah, sekarang teman-teman fokus aja dulu ke menu service. Nah, service teman bisa on-kan dulu, hidupkan DCP-nya. Kemudian teman bisa masuk ke step default gateway. Oke. Nah, untuk IP default gateway ini kita akan menggunakan IP router ya, yang 1.1 tadi. Nah, untuk jenis server teman bisa kosongkan aja. Nah, untuk start IP address teman bisa kosongkan atau teman bisa tambahkan itu. Misalnya IP address terotomatis dari 1.3 gitu kan, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya gitu. Nah, tapi di sini saya kosongkan aja. Nah, kemudian teman bisa, kalau sudah teman bisa langsung save. Nah, sudah save, kita akan mengimplementasikan IP-nya di PC pertama. Apakah bisa? Kita desktop ke Epic Configuration. Nah, sebelumnya kita sudah mengisi IP secara manual kan di sebelumnya, itu statik. Nah, sekarang kita akan melihat nih apakah bisa untuk DCP dia otomatis mengisi alamat IP di PC pertama. Oke, kita klik DCP. Nah, ini kisi kan, karena dia berurutan, karena dia akan mengisi IP yang belum kepakai gitu teman-teman. Jadi ini kan IP 1.1, 1.2, 1.3, ini 1.4, 5, 6 dan seterusnya gitu. Oke, ini udah berhasil. Untuk DCP-nya kita akan masuk ke PC 2, ke desktop, configuration, DCP. Maka bisa 4, kemudian dari desktop, configuration, DCP lagi bisa 5, ini harusnya benar 5. Nah, terus kita masuk ke PC terakhir, keempat. Sini 6. Oke, berhasil. Nah, untuk DCP seharusnya berhasil, guys ya. Cuma kita belum tes, belum tahu apakah ini udah berhasil terkoneksi atau belum di antara semua PC klien. Nah, kita akan mencobanya sama seperti metode sebelumnya, ini statik. Terus masuk ke desktop, kemudian ke command prompt, teman bisa ping PC tujuan. Nah, ini ping 192, 168 titik. Nah, sekarang saya akan memanggil mungkin untuk PC ke-4 tadi 6, 1.6. Nah, kita tes. Oke, sini berhasil teman-teman, sudah terkoneksi. Nah, itu dia. Oke, untuk konfigurasi DCP sudah berhasil, sudah terhubung dengan sempurna. Nah, jadi kita akan jadi itu apa sih perbedaan static IP dan DCP? Nah, jadi itu perbedaannya gini, teman-teman. Kalau static IP dia tuh dikonfigurasi secara manual. Nah, sehingga alamat IP setiap perangkat tuh bersifat tetap gitu, teman-teman. Jadi dia nggak bakal keubah gitu, nggak otomatis keubah gitu. Kalau misalnya dia hilang gitu IP-nya. Nah, sedangkan kalau DCP itu dia bakal ngasih alamat IP secara otomatis. Nah, jadi sehingga kita nggak perlu ribet gitu, manual ngisi atu-atu gitu ke setiap klien, pasti capek. Apalagi kalau misalnya tuh PC kliennya lebih dari 10 gitu, kan? Nah, kita juga akan menghemat waktu, tenaga gitu kan. Nah, mungkin itu perbedaannya dari DCP dan statik. Nah, mungkin demikian tutorial dari
konfigurasi jaringan LAN menggunakan Piskop Share dengan stack IP dan DHCP. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan oleh video ini gitu ya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada yang kata-kata yang kurang dipahami oleh teman-teman. Teman bisa meninggalkan komen dan teman bisa kalau suka dengan video ini bisa like, komen dan share gitu ya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Saya Muhammad Sofisya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.